Perahu kartal ku hanyutkan dalam hatimu adalah lautan iman ketika Nuh menjadi nahkoda, menghanyutkan anak istri serta kaumnya dalam kedalaman lumpur hitam kehidupan. Pelan-pelan perahu itu terkembang. Di sini hilanglah semua bimbang. Tak ada kesempitan yang melapang. Semua menjadi lenyap, semua hilang. Tinggal penyesalan yang terlambat datang, sebab jiwa-jiwa tak lagi berpegang. Luruh lenyap bersama jasad meregang. Perahu kertas yang ku hanyutkan dalam hatimu adalah lautan iman ketika Nuh menjadi nahkoda, menghanyutkan anak istri serta kaumnya dalam kedalaman lumpur hitam kehidupan. Pelan-pelan perahu itu terkembang. Di sini hilanglah semua imbang. Tak ada kesempitan yang melapang. Semua menjadi lenyap, semua hilang. Tinggal penyesalan yang terlambat datang, sebab jiwa-jiwa tak lagi berpegang. Bersama jasad meregang, semua menjadi lenyap, semua hilang. Tinggallah penyesalan yang terlambat datang, sebab jiwa-jiwa tak lagi berpegang. Luruh lenyap bersama jasad meregang. Luruh lenyap bersama jasad meregang. Luruh lenyap bersama jasad meregang. Perahu itu melaju dalam deras air hujan mengusar-usar. Ku punuk sebelum tenggelam, ku kibas-kibaskan agar kering, lalu ku hanyutkan lagi dalam air. Ini perahu, kataku, yang kulipat dari kertas buku, dari pelajaran hidupku. Lihatlah perahu itu melaju dalam deras air hujan mengusar-musar. Ku pungut sebelum tenggelam, ku kibas-kibaskan agar kering, lalu ku hanyutkan lagi dalam air. Ini perahu
yang kulipat dari kertas buku, dari pelajaran hidupku. Yang kulipat dari kertas buku, dari pelajaran hidupku. Ini perahu, kataku, yang kulipat dari kertas buku, dari pelajaran hidupku. Perahu kanak-kanakku masih melayar di hati dalam ingatan yang selalu lahir. Pada pusaran deras air hujan menggenang di halaman. Hore, aku laju, teriakku girang. Dekat pusaran perahu ada seekor semut kecil berenang, ingin menggapai perahu. Ayo naiklah perahu, Noh akan menolongmu. Teriakku, namun sebelum tangan semut kecil itu meraih pusaran air, menelannya dalam keprasan. Seperti dituntun, tanganku mengulur meraih semut yang tenggelam di tangannya lewat tangan. Noh menuntun tanganku. Namun sebelum tangan semut kecil itu meraih pusaran air, menelannya dalam keprasan. Seperti dituntun, tanganku mengulur meraih semut yang tenggelam di tangannya lewat tangan. Noh menuntun tanganku. Kanak-kanakku masih melayar di hati dalam ingatan yang selalu lahir. Mengapa harus kita yang ada di perahu ini? Bukannya si elok wajah yang setiap menatapnya, mata tak berkedip sedetik pun.
bukannya si suara merdu yang setiap mendengarnya telinga terngiang selalu, bukannya si mata cerlang yang setiap memandangnya mengajak terus memandang, bukannya si bulu indah yang setiap kibasnya pandang selalu menganga. Entahlah, mungkin hati kita yang tak luput bersyukur, meski wajah kita tak rupawan, meski suara kita serak memekar, meski mata kita tak secelang mutiara, meski bulu kita tak seindah pelangi. Pertaruhan dalam laju perahu kesejatian. Entahlah, mungkin hati kita yang tak luput bersyukur, meski wajah kita tak rupawan, meski suara kita serak memekar, meski mata kita tak secelang mutiara, meski bulu kita tak seindah pelangi. Gimana adanya, hati adalah pertaruhan dalam laju perahu kesejatian. Hati adalah pertaruhan dalam laju perahu kesejatian. Mengapa jejak itu diselamatkan? Bukannya dia menertawakanku ketika memercikan air di atas bara menyala mengurung Ibrahim. Itulah keseimbangan ketika jalan lurus ada tikungan, ketika jalan lempang ada hambatan, ada neraca pilihan, fujura hawa takwahan. Begitu juga dengan bahtera ini akan dibawa menerjang karang, atau selama menuju labuhan. Mengapa jejak itu diselamatkan? Bukannya dia menertawakanku ketika memercikan air di atas bara menyala mengurung Ibrahim. Itulah keseimbangan ketika jalan lurus ada tikungan, ketika jalan lempang ada hambatan,
pada neraca pilihan, fujura hawa taqwa. Begitu juga dengan bahtera ini akan dibawa menerjang karang atau selama menuju labuhan. Begitu juga dengan bahtera ini akan dibawa menerjang karang atau selama menuju labuhan. Peluk ia dalam helaian malam yang mengajarku membaca kalam. Berhasil masuk dalam rangkuman, melepas kasih kusyuk mendalam. Sapuan angin menyusup ruang sunyi, membaca batin dan diam diri, menyiang langkah-langkah hari. Selaksa berbintang di langit Lazuardi. Dalam helaian malam ku peluk ia, dalam kubah malam kuasanya, menyadarkan betapa tiada guna selain iman dan takwa sujud padanya. Dalam helaian malam yang mengajarku membaca kalam. Berhasil masuk dalam rangkuman, melepas kasih kusyuk mendalam. Sapuan angin menyusup ruang sunyi, membaca batin dan diam diri, menyiang langkah-langkah hari. Selaksa berbintang di langit Lazuardi. Dalam helaian malam ku peluk ia, dalam kubah malam kuasanya, menyadarkan betapa tiada guna selain iman dan takwa sujud padanya. Dalam helaian malam ku peluk ia, dalam kubah malam kuasanya, menyadarkan betapa tiada guna selain iman dan takwa sujud padanya.
Melintas zona zaman rentah, langit merah tembakau, lelawar rentangkan saya, mengulung pijar malam, hingga hitam yang pekat membuntu ujung pejar. Melintas zona zaman rentah, manusia kian gundah gulana, bagai sekam dalam tampian perawan, bagai kerikil diterjang tsunami lautan, bagai debu dalam pusaran beliung. Entah berada, entah berpijak, sementara waktu tetaplah laju pada pusaran zona zaman rentah. Melintas zona zaman rentah, manusia kian gundah gulana, bagai sekam dalam tampian perawan, bagai kerikil diterjang tsunami lautan, bagai debu dalam pusaran beliung. Entah berada, entah berpijak, sementara waktu tetaplah laju pada pusaran zona zaman rentah. Entah berada, entah berpijak, sementara waktu tetaplah laju pada pusaran zona zaman rentah. Melintas zona zaman rentah, manusia kian gundah gulana, bagai sekam dalam tampian perawan, bagai kerikil diterjang tsunami lautan, bagai debu dalam pusaran beliung. Entah berada, entah berpijak, sementara waktu tetaplah laju pada pusaran zona zaman rentah. Pada pusaran zona zaman rentah, pada pusaran zona zaman rentah. Saat engkau usung kekekalan dunia, setiap lahir adalah harapan belia, melayang-layang dalam daratan alam, melintas lewat dalam angkasa impian, bagai benang-benang dalam sulam, meraju ikat menjalin kuat, seolah dunia dalam genggaman yang selalu membuat hati terpaut, mengulur gemerlapnya, merangkum keindahannya. Ingat, sadar atau tidak, dunia tetap
tetap kita tinggalkan, kita akan menuju dunia lain yang masih misteri. Pada dua pijakan yang akan kita lewati. Ingat, tenang, benang dalam arah tangan, melintas lewat dalam angkasa impian, bagai benang-benang dalam sulam, merajuk ikat menjalin kuat, seolah dunia dalam genggaman yang selalu membuat hati terpaut, mengalun gemerlapnya, merangkum keindahannya. Ingat, sadar atau tidak, dunia tetap kita tinggalkan, kita akan menuju dunia lain yang masih misteri. Pada dua pijakan yang akan kita lewati. Ingat, sadar atau tidak, dunia tetap kita tinggalkan, kita akan menuju dunia lain yang masih misteri. Pada dua pijakan yang akan kita lewati. Beda kita, sama-sama berwudu sebelum rukuk sujud padanya. Apa yang kita rebutkan, bahwa Tuhan kita sama, juga lelaki pilihan utusannya. Apakah isi kepala kita harus sama? Bukankah selera makan kita beda? Mengapa harus curiga? Mengapa merasa beda? Apakah yang harus kita banggakan bila kelak hanya berselimut kain kafan? Beda kita, sama-sama berwudu sebelum rukuk sujud padanya. Apa yang kita rebutkan, bahwa Tuhan kita sama, juga lelaki pilihan utusannya. Apakah isi kepala kita harus sama? Bukankah selera makan kita beda? Mengapa harus curiga? Mengapa merasa beda? Apakah yang harus kita banggakan bila kelak hanya
duka berselimut kain kafan. Jalan tidak selamanya lapang, karena mentari pun tidur dan bangun untuk merengkuh malam, untuk menyapa siang. Maka ku ambil langkah, ku gelar sajadah dengan keperasaan sumara, mengusung napas-napas sungguh, meski hari penuh jelaga berpeluh. Ya, rintang bukan sekadar olah berduri, dan jalanan terjal gelap penuh misteri. Adalah makhluk nano yang tak kasat mata, siap menerkam siapa saja. Bukan berarti takut mati, namun aku tak ingin mati sia-sia. Maka segala rekayasa dan doa kupanjatkan, seperti upah membatalkan masuk ke Islam. Bukan karena takut mati, tetapi agar terhindar dari wabah yang melanda negeri. Umar Khayyam. Bagilah roh yang masuk dalam nyala api, seperti Rasul dan Abu Bakar bersembunyi di gua Sur. Kami mengkarantina diri agar bisa menjaga diri dan sesama, karena hanya ini yang aku bisa. Meski dalam kegamangan aku harus tetap kuat, karena yakin pada Sang Pemberi selamat. Yang rintang bukan sekadar olah berduri, dan jalanan terjal gelap penuh misteri. Adalah makhluk nano yang tak kasat mata, siap menerkam siapa saja. Bukan berarti takut mati, namun aku tak ingin mati sia-sia. Maka segala rekayasa dan doa ku panjatkan, seperti Umar membatalkan masuk negeri Syam. Bukan karena takut mati, tetapi agar terhindar dari wabah yang melanda negeri itu. Umat tak ingin bagailah roh yang masuk dalam nyala api, seperti Rasul dan Abu Bakar bersembunyi di gua Sur. Kami mengkarantina diri agar bisa menjaga diri dan sesama, karena hanya ini yang aku bisa. Meski dalam kegamangan aku harus tetap kuat, karena yakin pada Sang Pemberi selamat.